Aku bilang Lilia Gold karena itu mengcounter dari pergerakan seorang Clean. Yes, benar dengan bom-bom yang mereka miliki, jeger-jeger dan bahkan tadi Lolita untuk RSG SGOG. Oh my god, langsung menuju ke lane of dawn dan bahkan seperti prediksi dari Momo-chan, Lilia was a little girl berada di arah Golden untuk melawan Clean dan bahkan lihat di tengah sana Hatred. Kali ini benar-benar dibenci oleh pemain dari tim RSG dan bakal coba di-poking asal-asalan Momo-chan. Iya, ini yang kuat dari Onyx PH memang sih mereka fleksibel banget, ini luar biasa banget. Kayak markinya bisa di area mid, bisa di area god lane, dan Kairi yang akan menjadi junglernya tentunya. Ini kayaknya harusnya sama sih dengan komposisi yang dibawakan oleh Onyx PH sama seperti di game kedua. Oke, menarik. Sementara Diablo bakal coba diharas kali ini. First blood-nya di tangan Marki tentunya sebelum hampir menyentuh 1 menit. Dan ini yang kita bilang, dia punya burst damage, dia bisa nge-clear cepet, dia bisa kasih efek slow juga. Dan Baby Cakes yang tumbang duluan, dia level 2 bakal ketuk. Bisa bilang ini ketinggalan dari Marki yang udah level 3. Masalahnya satu Momo-chan, dia bukan hanya tumbang tapi digunain flickernya. Force skill yang cukup berbahaya tapi lihat one battle situation di arah top lane. Diablo siang-siang adu mekanik, malam-malam rematik kali ini berhasil dikaburkan saja Esmeralda-nya. Dan menuju ke belakang, Baloyski masih mau lebih ada sana mencoba mengganggu depan sana dengan seorang Hatred diusir dengan roket yang dimilikinya. Memiliki pergerakan yang cukup agresif. Kayaknya Aras JC tidak mau tinggal diam dan ingat, ini match point. Aras JC tidak boleh sembarangan untuk melakukan inisiasi sama sekali apalagi kalau di late game nanti. Iya, plus kalau misalnya Lowsi-nya nggak bisa dapetin Numian Blast momentumnya, ini bahaya banget sih. Karena CC bisa dipakai aja untuk Onyx Philippines dalam meng-cancel ultimate dari Lolita sendiri. Oke, Hatred masih fokus untuk clear minion. Belum ada level 4 kecuali dari Jarsky dan juga Kairi. Sementara di area mid-nya udah mulai berkumpul 3 pemain dari RSG. Kali ini bakal coba diharas Baloyski. Bakal menjadi target pertama tapi lihat nih birunya benar-benar connect. Lowski juga harus tumbang kali ini. Lowski-nya hilang begitu saja sana. Akan menjadi target ternyata dia masih punya flicker untuk mundur kali dan tidak mau memaksakan dari Hatred di area mid. Gila, dia bisa trigger disiplin banget ya. Dia nggak pakai flickernya sama sekali dan bakal lihat di arah top lane sana. Lihat dari Baby Cakes benar-benar terzoning outer freeze lane dan dia pun sampai harus turun tangan ke arah mid lane untuk mencoba membantu kawanan dari tim arah CSG. Bahkan dari Kairi itu sendiri dia bakal fokus menuju ke arah gold buff dan juga Chartel. Diablo is coming. Darahnya masih full, ini harus berhati-hati. Ada Wolsey depan sana. Blarski tidak tinggal diam. Informasi telah diberikan. L4 is coming. Blarski tidak mau tinggal diam. Narsara depan sana bersama dengan seorang Hunter tapi terlalu besar. Dan bahkan retribution diamankan oleh L4. Ini agak benar-benar unik. Dari seorang Kairi selalu merelakan. Blarski masih mau lebih menuju ke arah depan. Lihat Inferno berhasil mendapatkan satu. Hilang dari Lolita. Kali ini tidak bisa menangkis sama damage dari seorang Blarski pemecah. Mereka cukup dapetin satu aja meskipun mereka nggak dapetin turtle-nya. Mereka nggak mau terlalu overcommit untuk kontes turtle-nya, tapi setidaknya selalu ada kompensasi yang didapatkan. Mereka tumbangin satu pemain dan mereka pakai Baloyski dengan satu buah holy healing. Ini membuat tentunya Onyx PH bisa masuk dan maju dan mundur dengan leluasa tentunya. Dan Jarsky kuat banget dengan Inferno dan bahkan kita ngeliat ini membuat RSG memang harus berhati-hati sih sama mungkin tim fight yang bakal dibuka sama Darcy sendiri karena dia nggak ragu untuk maju. Yes, bener banget. Ini kalau ngeliat dari game plan dari teman-teman Onyx PH bener-bener terlihat dan terjalankan. Baby Cakes udah di first blood dan lihat nggak ada kompensasinya. Hatred harus berhati-hati. Oke, masih selamat Holy Baptism bahkan harus dikeluarkan. Mau nggak mau untuk menyelamatkan dari seorang Hatred. Kita keluar, Blarski one battle situation tapi ternyata gua kira Baywan ternyata bawa kawan. Kalau kata 40, dibuang dari bottom lane. Kehilangan satu buah Lilia karena benar-benar harus ditolong. Baby Cakes tertinggal cukup jauh kali ini. Dan bahkan Marki yang kali ini benar bisa disalip oleh seorang Baby Cakes. Iya, dan bahkan lihat intervensi bakal connect dan Kairi hilang begitu saja karena 4 member dari RSG. Mereka benar-benar fokus untuk ngeharus ke arah bawahnya dan bahkan ngasih space ke arah Baby Cakes untuk ngedapetin gold turret-nya. Sementara dari item Goni. Wow, Hatred-nya pede banget dengan gold yang ia miliki langsung mengarah ke BOD yang berarti oke, mereka langsung mau cari damage dealer, positioningnya harus lebih perhatikan. Sementara kalau kita ngintip Marki, kedua jungler, kedua gold lane-nya, Enchanted Talisman udah jadi, OTW Ice King 1. Wow, mengerikan sekali.
para pemain dari tim Aras GSG kali ini mencoba untuk membalikan keadaan dan mereka tidak ada yang bermain dengan KDA kembali. Dia bakal memilih untuk menuju ke arah satu objektif gaming. Lihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini sudah terlihat ada Turtle, belum ada yang mendekat. Bolesky pun nggak bisa mendekat terlalu dekat karena ini benar-benar menggigit damage dari tim Aras GSG membuatkan terlalu sakit. Iya, dan ini dari Onyx PH harusnya mereka harus udah mulai peka sih sama damage dan bahkan keagresifan dari Diablo sendiri. Dan Diablonya yang bakal coba diharas di area atas kali ini, bakal coba dipukul mundur. 3-4 member bahkan udah mulai ngezoning pergerakan dari Diablo, bakal coba dipukul mundur begitu saja. Masih ada Flicker untuk merelakan turret di area atas dan bahkan RSG masih punya dapat kesempatan untuk ngamanin Turtle lagi yang kedua. Selalu ya, Selalu. pertukaran Turtle dengan Iya. turret. Mereka tidak mau tinggal diam. Langsung ada roket menuju ke arah mid lane, melakukan clear yang cukup cepat. Jadi arah top lane, Kairi masih coba untuk fokus karena udah di atas menit kelima. Dia it's okay untuk melakukan laning dan bahkan Dlarsky yang ditinggal seorang diri untuk bersama dengan kawanan Aras GSG di arah bottom lane. Diablo bakal coba tumbang dan hilang begitu saja. Turret bakal menjadi pilihan. Dlarsky versus everybody. Inferno dikeluarkan dengan satu buah pengen dan bahkan Dlarsky masih bisa bertahan melakukan clear minion di arah bottom lane. Ini dia kekuatan dari Samus, tapi sayang sekali tetap bisa dipecahkan turret di arah bottom lane dan bahkan ini mid lane akan menjadi sebuah hadiah untuk seorang Dlarsky memecah. Wow, dan bahkan di area atasnya juga objektif yang dilakukan Onyx PH kali ini ngedapetin 2 turret sekaligus. Dan ini membuat RSG tentunya mereka harus mundur, mereka nggak bisa nge-push hanya satu lane begitu saja dengan adanya 4 stack dari RSG. Ini nggak cukup karena Onyx PH dengan split push yang dilakukan di area atas dan juga area mid ini membuat mereka yang tadinya rugi kecolong dari Dlarsky-nya malah dibalikin keadaannya dan kompensasi selalu didapatkan oleh Onyx PH. Dan ada fun fact juga, Lolita menjadi roller yang cukup populer di M3 dengan total 9 kali di pick dan bahkan ini bisa dibilang kayak mengalahkan kepopuleritasan dari Kufra sendiri yang hanya di pick sebanyak 6 kali. Kenapa menurut gue? Wow, ini berarti apa? Romernya lebih nyari cover. Bukan nyari inisiator. Oke, inisiator tetapi lebih apa? Lebih nyari cover yang damage dealernya sekarang metanya. Dan untuk saat ini makro dari Onyx PH itu di atas RSG. Mereka harus cari celah. Tapi tahan dulu, di area bawah kali ini Diablo-nya bakal dipaksa mundur dan bahkan Dlarsky dengan Inferno-nya masih bisa menahan Diablo. Dan ini bakal lagi-lagi Onyx PH mencoba untuk mendapatkan chance tentunya di area mid. Bakal coba ditabrak dengan adanya satu sekelingkan tapi ternyata Dlarsky bakal tumbang terlebih dahulu. Kairi bakal coba dipaksa mundur dan bahkan Kairinya tumbang di tangan seorang Baby Cakes. Dan bahkan kali ini masih mau lebih double kill untuk Elia4. Triple kill kah? Triple kill diamankan oleh seorang Elia4 kali ini dan bahkan mereka masih mau lebih. Ketika Dlarsky-nya tumbang tentunya dari Onyx PH mereka nggak mudah untuk mundur dengan sergapan dari dari RSG sendiri. Dan ini yang membuat Marky harus bertahan tentunya dengan stun kali. Masih ada Black Shish juga dari seorang Marky, bakal coba ditahan apakah terus di area mid masih bisa di defense tentunya dengan satu shield yang dibuka oleh Losi. Dia tahu ini Lolita yang menjadi kunci kemenangan untuk RSG untuk setiap team fight-nya. Semua damage range-nya masih bisa ditahan dengan satu shield dari Losi. Yes, benar banget. Aku juga ini menambahkan dari Goni ya sebelumnya, tapi Goni silakan replay terlebih dahulu. Yes, tentunya dipersembahkan oleh Galaxy A52 5S 5G. Ini di sini invasi dari teman-teman Onyx, mereka terlalu agresif. Mereka juga nggak nyangka rotasi dari teman-teman RSG itu mereka sangat siap, udah kebaca. Dan di sini Onyx mereka belum terlalu siap, bahkan markinya masih terlalu di belakang. Mereka langsung hilang. Bener banget, dan aku menambahkan juga, aku setuju Mata banget marksman kayaknya dia. Ya, betul. Meta marksman. Itu yang mau Marksman-nya tambah. bisa dibilang banyak yang range. ya, Bener. banyak range, banyak juga kayak macam Beatrix, Nathan yang keluar Iya. dan bahkan kalau clean, nah hero-hero yang bisa ditepis gitu loh oleh dari seorang Lolita. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sendiri, ini dari seorang para pemain tim Aras GSG, mereka coba tuh dapetin satu lagi turret dari top lane. Mereka udah bermain dengan objektif, mereka sadar tim dari Onyx PS tidak bisa didiamkan begitu saja. Dlarsky ke arah belakang bersama dengan seorang Lolita. Inferno dikeluarkan damage terlalu besar dari seorang sana, karena sananya kali ini dia memberikan damage burst yang cukup tinggi. Hybrid damage tapi dari bottom lane. Lihat, dia belum bisa menang sama damage yang diberikan para pemain tim dari Onyx PS. Mencoba untuk mendapatkan satu buah poin tamat, tapi lihat yang Liam is kami bersama dengan sebuah Losi dan juga sana. Dlarsky akan menjadi tumbal kali ini dan bakal bertumbang. Lihat tembakan peringatan. Liam selamatkan satu super positioning membuat seorang RSG kehilangan satu babak itu. Tapi Kairi di depan sana masih coba mau lobby bergerak Baby Cake. Dia bisa diberikan terlalu besar, tidak ada perlindungan. Kairi double kill, triple kill, lagi for medium tapi ternyata ditumbangkan. Baby Cake versus everybody. Dlarsky kali ini akan menjadi medium untuk Baby Cake tapi ternyata memilih untuk mundur karena Dlarsky sedikit terlambat untuk 911 call. Hello, help me, Dlarsky. Iya, ini
bagus banget ketika Onyx PH mereka fokus untuk setidaknya dapetin inhibitor duluan. Karena mereka mau nge-push super minionnya masuk ke area base dari RSG. Tapi mereka langsung balik lagi recall dari RSG sendiri, maksain team fight-nya. Dan bahkan super positionnya itu bagus banget dari seorang carry. Dan dia bahkan ngebuka entropy-nya, memberikan damage terus-menerus. Tapi ini PR buat Onyx PH di mana mereka nggak punya jawaban untuk nangkep ke arah Baby Cakes terlebih dahulu. Wow, ini kalau ngeliat itemnya Hunter Strike dan juga BOD dari Kairi itu bener-bener penetrasinya sakit banget. Tapi Baloyski kayaknya harus dihilangkan lagi dari Iya, Renekton. karena dia nggak punya flicker juga. Tadi flickernya juga sudah dipakai dari Baloyski sendiri, masih cooldown. Dan kali ini RSG mereka mau berfokus terhadap objektif Lord mereka di menit yang ke-10 kali ini. Sementara di area atasnya dia belum bakal coba melakukan super. So ini bakal menjadi team fight 4 lawan 4 di area Lordnya. Tapi area 4 kali ini harus menumbangkan satu orang, yaitu Dlarsky. Dan bahkan Hatred juga tumbang. Double kill untuk Elia 4 kali ini. Kairi masuk di timing yang salah dan bahkan di wipe out semua pemain dari Onyx PH. Dan bahkan ini bencana untuk Onyx PH, Uji. Untung Baloyski-nya di arah top lane sana berhasil hidup dan masih ada satu buah Holy Body Serve. Lihat tapi tengah menaik siapapun. Ini menjadi satu buah titik terang untuk tim Onyx PS. Untungnya. Dan kalau nggak ada Baloyski tadi tahu nggak? Di TB-in turretnya, dipaksa inhibitornya, semua langsung ke reset dengan keadaan kembali normal 1 berbanding 1 turret yang inhibitor yang hilang. Iya, ditambah juga untungnya tadi Kairi tumbal, tetapi dia secure Lordnya di mana teman-temannya udah di take down. Kalau misalkan Lordnya jatuh ke tangan RSG, itu lebih bahaya lagi buat Onyx PH. Untungnya Kairi masih bisa datangnya pas dan juga retributionnya on point. Dan dengan Lord pushnya itu ngedelay sedikit buying time untuk teman-teman Onyx PH. Plus dia kalkulasi juga untuk timing respawn dari Baloyski. Jadi memang sebenarnya dia masuknya timingnya untuk team fight salah. Tapi dia dapetin kompensasi objektif, yaitu Lord yang bisa buying time lagi untuk Onyx PH sekarang. Dan sekarang lihat, ini bakal reset lagi untuk kedua tim. Setelah wipe up harusnya ini PR lagi. Gimana caranya mereka numbangin Baby Cakes yang udah dapetin 616. Ditumbangin di first blood di awal di tangannya Marky. Tapi itu nggak membuat Baby Cakes give up. Itu nggak membuat Baby Cakes nyerah begitu aja. Dan bahkan lihat Onyx PH masih bisa untuk ngunggulin goldnya sebanyak 500 gold. Memang sedikit, tapi ini kalau misalnya perlahan demi pasti Onyx PH mereka bisa dapetin banyak banget jungle, atau mungkin bisa dibilang kayak objektif-objektif dari RSG di area jungle-nya. Ini bakal enak banget buat Onyx PH. Mereka bisa balikin dengan satu momentum aja. Tapi PR lagi, Baby Cakes yang menjadi prioritas harusnya untuk Onyx PH. Itu dia yang menjadi prioritas. Baloyski di depan sana tertangkap, tapi lihat masih ada tembakan perlindungan roket. Dan bahkan Kairi tidak bisa memberikan damage yang banyak. Short skillnya dia benar-benar masih butuh sebuah perlindungan di arah belakang. Kalau saran aku pribadi, ini dari seorang Kairi nggak boleh memaksa untuk head to head kembali. Kenapa? Karena memang kita tahu dia punya burst damage yang besar. Tapi jangan sampai lihat Baloyski, what are you doing? Kali masih ada flicker ke arah belakang. Tidak berhasil memancing keributan. Dlars mencoba untuk memotong, tapi ternyata tidak sanggup menuju ke arah seorang Baby Cakes. Karena terlalu banyak perlindungan, damage yang terlalu besar. Dan bahkan dari seorang Baloyski-nya harus menggunakan flicker ke arah belakang. Karena dia tahu Lord akan muncul nanti sebentar lagi. Mau nggak mau dia harus gunain sebuah flickernya. At least setidaknya kalkulasi dari flicker dan Lord muncul saat bersamaan. Iya, Nggak tahu ini ya, bener gak? 90 detik lagi sih Ya kira-kira. beda tipis lah ya. Ya, dia mainin 5 10 detik. detik awal ya, mungkin 8 detik juga dari Baloyski sendiri. Tapi dalam waktu 8 detik kita tahu RSG bisa aja mungkin nge-wipe out lagi Onyx PH. Jadi timingnya ini benar-benar harus diprediksi banget. Dan menurut aku kenapa Baby Cakes bisa free? Karena Lucy-nya ini juga kuat banget di area depan. Dia selalu buka shield di timing yang pas. Dan dia menahan semua damage dari Onyx PH. Dari range-nya semua dari Kairi dan juga dari Hatred ini nggak masuk connect ke area Baby Cakes dan juga Alia Ford. Iya. Itu yang membuat mereka benar-benar free banget. Dan ditambah juga lihat 15 assist dari seorang Lolita dari 18 total kill point. Dan juga dengan adanya Lolita, lihat Baby Cakes-nya di game 1, di game 2 cleanse-nya nggak sebebas sekarang. Impact-nya nggak berasa. Coba lihat sekarang dengan adanya Lolita, dengan ada satu hero yang selalu menempel seorang clean, Baby Cakes-nya 616 di game kali ini. Wah, ini mereka udah mulai sadar kalau Baby Cakes adalah salah satu tombak tertajam mereka miliki dari arah GSG. Bahkan di arah top lane sana ada satu buah Dlar coba melakukan cutting minion, dicoba untuk menetralisir karena apa? Sebentar lagi bakal ada team fight yang dilakukan. Jadi Dlar mau nggak mau udah coba controllingnya untuk membuat
top lane-nya ini bebas dari hambatan hama minion-minion menuju ke inhibitor. Dan betul sekali, karena ini udah di-clear. Lihat mereka sudah berkumpul semua. 3 player sudah berada di arah boost. Dan bahkan para pemain dari tim Aras GSG ada 1 orang yang di arah inhibitor. Jadi jangan sampai terlihat Esmeraldanya dan akankah ini yang buka dari tim Aras G atau Onyx PH Momocha. Iya, dan Baleski juga udah punya flickernya balik lagi sekarang untuk Baleski. Jadi dia masih punya insurance setidaknya kalau mereka misalnya memang dia menjadi target prioritas garda depan untuk Onyx PH. Dan ini masih melakukan job yang sama ya, tugas yang sama dari Zlarsky dan juga dari Diablo. Dan mereka udah bisa join di fight-nya kali ini karena untuk minionnya sudah di-clear dengan cukup cepat dari Zlarsky sendiri. Sementara Lord yang kedua juga udah mulai respon di menit yang ke-15 kali ini. Onyx PH mereka kelihatan agak sedikit struggle, tapi ini masih bisa dibalikin momentumnya tentunya hanya dengan mungkin target prioritas yang harus ditembangin. Dan gimana caranya mereka bisa menabrak, menembus pertahanan Losi yang benar-benar kuat banget nih menahan di area depannya. Oke, tapi lihat di sini distraction telah diberikan. Damage lagi satu persatu, tapi lihat Blarnya akan coba datang atau menuju ke arah tapi datang jeng jet dan bahkan kita lihat Aras GSG belum memancing keributan, tapi mid lane-nya udah terkena sedikit damage. Zlar is coming menuju ke Baby Jack, tapi kali ini lihat damage terlalu besar diberikan. Inferno telah dibuka menuju ke arah seorang Lefor. Kairi menggocek dengan 1 buah trofi. Hester di sana 1 buah hilang ghosting para laki dari Aras GSG yang tidak ada sedikit Cyclone Eye yang membuat seorang Zlar masuk area yang salah. Sana hampir super, tapi ternyata Kairi harus lilang di sini ditembak dari seorang Clear. Tidak bisa dibendung lagi. Baby Cake sudah mengamuk Momo-chan. Wow, tadi kalau kita lihat Diablo-nya pas banget langsung falling Star Moon ke arah Kairi. Kairinya nggak bisa di cover juga oleh Onyx PH karena memang sebenarnya ini yang dari Zlarsky sebenarnya dia udah coba untuk masuk duluan sih. Dia coba untuk nahan, tapi sana punya Circling Eagle yang bisa nabrak ke beberapa pemain dari Onyx PH. Mencoba untuk pisahin tim fight-nya Kairi dan juga kawan-kawan dari RSG Singapura. Mereka benar-benar efektif banget untuk strategi tersebut. Mereka tahu mereka nggak bisa kasih space ke Kairi. Yes, benar banget. Dan lihat item dari RSGSG 1, 2, 3, 4 Radiant Armor. Dan sisanya item-item di attack mungkin kalau misalkan terutama buat LY4 dan juga BB Cake. Sementara kalau misalkan dari Onyx PH, Wind of Nature sudah diamankan oleh Kairi. Mungkin tadi masih belum kebeli, sekarang baru bisa kebeli. Jadi kita lihat dengan adanya Wind of Nature dan juga attack dari RSG, RSG mampukah Onyx PH membendung offense dari teman-teman RSG? Gila, ini dengan Lolita di tangan Losi sih memang sulit banget sih. Kayak mereka harus dapetin banget momentum yang pas, tapi Lordnya harusnya masih bisa ditahan di area atas dan reset lagi. Coba sabar lagi dari kedua tim dan bagus banget Onyx PH. Mereka pun gak kehilangan turret di area mid. Masalahnya itu high ground defensive mechanism yang cukup bagus dari seorang para pemain tim Onyx PH. Tapi lihat, merelakan 1 buah turret di arah mid. Tapi it's okay, no problem. Ini setidaknya inhibitor mereka masih diselamatkan karena shotgun mereka akan berada di arah bottom lane. Lihat, coba dipaksa tim fight, tapi ternyata Guardian Wing telah dibuka. Konsel telah dikeluarkan. Lelaki ghosting dari Aras GSG memilih untuk mundur. Nggak mau mangsa keributan karena balik lagi. Mereka di posisi yang tidak diuntungkan dengan ada inhibitor di arah bottom lane yang harus minta dulu. Iya, dan RSG ini disiplin banget sih. Mereka juga meskipun kayak Diablo-nya udah masuk, tapi mereka tahu mereka main di area ini dekat turret dan tentunya damage-nya bakal lebih sakit lagi. Dan RSG mereka nggak mau ngambil resiko, mereka mau sabar nunggu aja. Baby Cakes lihat ngecicil ke arah Baloyski dan juga Zlarsky. 2 garda depan dari Onyx PH tentunya ini bakal jadi PR yang cukup keras. Kalau misalnya orang sampai Onyx PH kehilangan 2 member ini kayak menurut aku kayak ORG bisa ngamanin game ketiga sih. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim RSGSG kali ini bakal coba ditekan sedikit demi sedikit. Mereka mau coba keluar tapi Baby Cakes-nya terlalu sakit. Ini benar-benar ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sakitnya seperti itu kurang lebih buat kalian para jomblo. Jadi udah bisa tahu. Gak ada yang lupa, jomblo kan gak bisa ngerasain ya. Sorry. Kamu yang gak bisa rasanya maksudnya. Sorry. Oke, dan 1 Divine Glaive di tangan Marky. Wow. Jadi bakal menambah penetrasi dari Magic untuk seorang Lilia kali ini. Tapi untuk dari segi network ya masih dipegang oleh RSG dengan 3.500 di menit yang ke-19. Dan ini late game akhirnya di game yang ketiga. Apakah kita akan melihat game di atas 20 menit? Karena possible banget untuk kedua tim, memungkinkan banget dengan posisi dari Onyx PH dan juga RSG. Mereka hanya tertinggal 1 turret diungguli dari Onyx PH. Momo-chan, it's okay menuju ke arah menit yang 20 menit ke atas. Tapi problemnya 1,
Oke, kita tahu mereka punya klaim dari sisi tim Aras GSG. Mereka juga punya LE4. Tapi di sisi kiri, ingat, Marky Hatred Carry itu bakal lebih kuat. Damage dealernya lebih Yes, sakit. lebih sakit untuk Betul. secara late game. Benar. Dan jangan sampai dari arah Aras GSG mereka dibalikan keadaannya. Mereka benar-benar harus kontrol dari 3 lane yang berbeda. Mereka benar-benar harus fokus menuju ke arah inhibitor terlebih dahulu. Kalau bisa mereka benar-benar ngasih waktu untuk seorang Baby Kex dan juga LE4 dapetin lotnya, Gun. Iya, setuju banget. Dan juga job desk seorang Lolos ini bener-bener nempelin Baby Cakes. Oke, buka-buka inisiasi kecil-kecil, tetapi yang penting itu adalah dia tetap bisa mengcover seorang Twin. Sementara kalau di sisi kiri, Onyx PH, Lilia burst damage-nya, apalagi udah ada Squin One. Tadi juga sekali ngintip, nggak tahu udah diganti atau belum. Ada Glowing One juga, ada Burning Effect, ditambah penetration dari Divine Glaive. Itu bener-bener sakit banget. Untuk sekarang memang RSG masih mengontrol jungle dari teman-teman Onyx. Lihat Sakit banget. ke arah Lilia, Lilianya udah mau 2 tembakan kalau nih. Itu yang kenanya serepet-serepet doang. Iya, Kalau kalau- kena on point, waduh, dua hit kayaknya yang nggak Lilia sempat hilang. Black Shoes kayaknya. Nggak sempat sih kalau menurut aku ya. Udah pasti hilang. Coba ke depan sana lihat. Goloiski harusnya kalau dari segi itemnya nih hybrid sih kalau menurut aku ya. Karena apa, dia nggak terlalu apa? Nggak terlalu terlalu defensif. Iya, nggak terlalu durable banget. Aha. Dan Glar coba untuk melakukan menuju ke arah belakang. Dan bahkan para pemain dari tim Aras di SG kali ini mencoba untuk melakukan satu buah point turtle. Dan tandanya kali ini Oh, sakit seperti banget. mereka masih belum bisa sih. Mereka masih belum bisa untuk nembus dari Baby Kex sih. Oke, ini udah ada 2 red motion juga di tangan Lelevo dan juga Baby Cake. Ini bakal sulit sih sebenarnya menurut aku dari Onyx PH sendiri. Ketika siapapun yang maju, itu terkena recoil dari Baby Cake saja udah langsung sergap mundur gitu. Apalagi Baloiski yang kelihatan tipis banget di area depan. Dan bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Dan lihat udah ada 1 buah. Bahkan kita ngeliat dari seorang Betrix-nya. Dan bahkan kalau kita lihat ini Kairi yang akan menjadi target utama tentunya untuk RSG sendiri. Tapi lihat di birunya dan bahkan ada Minion yang mencoba untuk nembus. Aliafornya tumbang. Dan Olsi kali ini di area depan juga harus hilang dari mobility-nya Baloiski. Kali ini harus hilang dulu. Tapi Marky lihat dia dapetin free space-nya. Dan bahkan Samin hilang begitu saja. 3 member dari RSG hilang. Mamang Jerkara Diablo kali ini. Dan di wipe out balik. Oh my god. Onyx PH. Maniac bahkan di tangan seorang Kairi. Oh my god, ini bencana. One strike push, Onyx PS. What a epic comeback from Onyx PS. Bakal fokus menuju ke arah mid lane-nya. Kairi dan kawan-kawan yang kehilangan seorang Baloiski. Dan bahkan ini dia kemenangan mutlak. 3 poin penuh di match yang pertama. Onyx PS against Rasiasi harus turun ke lower bracket. Wow. Satu kata saya akan sebutkan 3 kali. Sabar, sabar, sabar. Dan itu eksekusi dari teman-teman Onyx PH. Mereka behind, mereka di press. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka Oh, she's sweet but a psycho, a little bit